Halo, perkenalkan saya Wilha Daimoy. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Nah, teman-teman, di sini saya mengambil judul tentang Konstitusi Indonesia dari masa ke masa, sejarah dan perkembangannya di Indonesia. Teman-teman, perlu kita tahu dulu apa itu konstitusi. Konstitusi adalah dasar yang mengatur struktur kekuasaan dan tata cara pemerintahan suatu negara. Konstitusi juga berfungsi sebagai pedoman bagi penyelenggaraan negara dan jaminan hak-hak asasi manusia. Selanjutnya kita masuk pada peran konstitusi dalam sistem pemerintahan. Apa saja sih peran-peran konstitusi dalam sistem pemerintahan? Yang pertama adalah landasan hukum tertinggi, yang kedua ada pengaturan kekuasaan, yang ketiga ada perlindungan hak asasi manusia, yang keempat ada panduan proses politik, dan yang kelima ada pembangunan identitas nasional, yang keenam mekanisme perubahan, yang ketujuh adalah stabilitas dan legitimasi. Apa tuh teman-teman? Apa itu landasan hukum tertinggi? Mari kita cari tahu. Konstitusi sebagai landasan hukum tertinggi, teman-teman. Konstitusi merupakan dokumen yang menjadi sumber hukum tertinggi dalam suatu negara. Semua hukum dan peraturan yang diundangkan harus sesuai dengan konstitusi, teman-teman. Yang mana jika ada peraturan yang bertentangan, maka peraturan tersebut akan dibatalkan. Yang kedua adalah pengaturan kekuasaan. Konstitusi sebagai pengaturan kekuasaan. Konstitusi mengatur pembagian kekuasaan antara lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan adanya checks and balances. Yang ketiga, peran konstitusi dalam sistem pemerintahan. Yang ketiga adalah perlindungan hak asasi manusia. Konstitusi sebagai perlindungan hak asasi manusia, yang mana konstitusi sering memuat ketentuan yang melindungi hak asasi manusia atau HAM. Ini mencakup hak-hak dasar warga negara seperti kebebasan berpendapat, hak atas pendidikan, dan perlindungan terhadap diskriminasi. Yang keempat adalah panduan proses politik. Konstitusi sebagai panduan proses politik, yang mana konstitusi menetapkan tata cara pengambilan keputusan politik termasuk pemilihan umum, pembentukan partai politik, dan proses legislasi. Ini membantu menciptakan keteraturan dan keadilan dalam sistem politik. Yang kelima yaitu pembangunan identitas nasional. Konstitusi sebagai pembangunan identitas nasional, yaitu konstitusi mencerminkan nilai-nilai dan prinsip yang dianut oleh bangsa sehingga dapat menjadi dasar bagi pembentukan identitas nasional. Ini membantu mempersatukan masyarakat dalam keragaman. Yang keenam, peran konstitusi dalam pemerintahan. Yang keenam yaitu konstitusi sebagai mekanisme perubahan, yang mana konstitusi biasanya mencakup prosedur untuk mengubah atau merevisi isi konstitusi itu sendiri. Mekanisme ini memastikan bahwa perubahan dapat dilakukan secara sah dan terencana sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah konstitusi sebagai stabilitas dan legitimasi. Konstitusi memberikan legitimasi kepada pemerintah dan lembaga negara. Dengan adanya konstitusi, masyarakat memiliki kepastian hukum yang dapat mendukung stabilitas politik dan sosial. Hal ini penting untuk menjaga ketertiban dan kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan. Secara keseluruhan dari peran konstitusi dalam sistem pemerintahan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa kesimpulan berfungsi sebagai kerangka hukum yang fundamental bagi suatu negara, menjamin keadilan, melindungi hak individu, dan menciptakan kestabilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk pada latar belakang Konstitusi 1945. Proklamasi kemerdekaan dinyatakan pada 17 Agustus 1945 yang menandai lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kekosongan kekuasaan setelah Jepang menyerah pada 15 Agustus 1945, terjadi kekosongan
kekuasaan yang mendorong para pemimpin nasional untuk segera merumuskan dasar negara. Perumusan itu dibentuk dalam perumusan Undang-Undang Dasar 1945, yang mana diadakannya sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan sidang untuk merumuskan Undang-Undang Dasar. Konstitusi ini berpengaruh oleh pemikiran tokoh seperti Soekarno, Hatta, dan Muhammad Yamin yang berfokus pada nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila itu terdiri dari Pancasila. Nilai-nilai Pancasila itu berfokus pada Pancasila dijadikan sebagai dasar negara yang mencakup prinsip-prinsip kemanusiaan, persatuan, keadilan, dan ketuhanan. Maaf. Pancasila bertujuan untuk menciptakan kehidupan sosial yang harmonis dan berkeadilan. Isi dan struktur Undang-Undang Dasar 1945, yang mana ada dua opsi ya teman-teman. Pertama yaitu mengatur pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan yang kedua yaitu menjamin perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat. Perkembangan selanjutnya, Undang-Undang pada tahun 1945 mengalami beberapa perubahan, yang mana perubahan besar itu terjadi pada tahun 1999 sampai 2002 ya. Untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan tuntutan reformasi. Undang-Undang 1945 tetap jadi landasan hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan berbangsa. Konstitusi 1945. Konstitusi 1945 merupakan hasil proses sejarah yang panjang yang mencerminkan semangat kemerdekaan dan berfungsi sebagai dasar hukum bagi negara Indonesia ya teman-teman. Nilai yang terkandung di dalamnya menjadi pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa tantangan yang dihadapi dalam implementasi konstitusi di Indonesia? Nah, teman-teman, ada beberapa tantangan, yaitu yang dihadapi dalam implementasi konstitusi di Indonesia. Yang pertama yaitu kepatuhan terhadap hukum. Yang kedua yaitu korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga politik dan kebijakan publik. Dan yang keempat hak asasi manusia. Dan yang kelima desentralisasi dan otonomi daerah. Keenam yaitu perubahan sosial dan teknologi, ketersediaan dan akses terhadap informasi. Jadi begitu teman-teman yang dihadapi dalam implementasi konstitusi di Indonesia. Ringkasan atau kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi yang tadi saya jelaskan, bahwa proklamasi sebagai perjuangan panjang. Adanya proklamasi adalah sebagai perjuangan panjang, dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pilar utama negara yang merdeka. Ingat, negara kita adalah negara Indonesia, yang mana negara kita sudah merdeka sejak tahun 1945 ya teman-teman. Proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah hasil dari perjuangan panjang rakyat yang berjuang untuk kebebasan dari penjajahan. Undang-Undang Dasar 1945 kemudian menjadi pilar utama bagi negara yang merdeka, memberikan kerangka hukum yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan perlindungan hak-hak warga negara. Keduanya saling terkait dan menjadi fondasi bagi perjalanan bangsa Indonesia menuju kemajuan dan keadilan. Cukup sekian dari saya, terima kasih.